Apakah kamu pernah merasa lelah, terbebani oleh tekanan dunia, cemas tentang hari esok? Ada sebuah peristirahatan yang tidak bisa ditemukan dalam kenyamanan dunia yang sementara. Ini adalah peristirahatan yang melampaui keadaan kita, melampaui usaha kita, yaitu peristirahatan yang hanya bisa diberikan oleh Kristus. Di dunia yang penuh dengan kekacauan dan tuntutan tanpa henti, Yesus mengundang kita untuk datang kepadanya. Datanglah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat, dan aku akan memberi kelegaan kepadamu. Peristirahatan ini tidak ditemukan dalam usaha kita sendiri, tidak dalam pencarian kedamaian duniawi, tetapi dalam mempercayai karya Kristus yang sudah selesai. Dia telah melakukan apa yang kita tidak pernah bisa lakukan. Dia telah membayar harga dosa kita, menawarkan pengampunan dan damai sejahtera yang kekal. Jadi, letakkanlah bebanmu, kecemasanmu, ketakutanmu di dalam Kristus, sehingga kita menemukan peristirahatan yang sejati, bukan hanya untuk tubuh kita, tetapi juga untuk jiwa kita. Hari ini kita mau melanjutkan dari kitab Pengkhotbah lagi. Kalau waktu itu kita bahas dari Pengkhotbah pasal yang pertama, hari ini kita akan loncat ke pasal yang terakhir gitu ya, pasal 12 ya, pasal 12 di dalam ayatnya yang pertama. Hari ini kita hanya bedah satu ayat saja, berharap 37 menit ke depan bisa mencakup semuanya. Ya, kita mau membahas tentang judulnya hari ini tentang Remember the Creator ya. Kalau di poster Remember Your Creator ya, atau The Creator juga. Saya juga kurang teliti. Tapi ya, ingatlah pencipta, ingatlah penciptamu. Ya betul, Your Creator, benar juga ya. Tapi tak masalah. Kita akan membahas tentang orang-orang muda mengingat akan penciptanya. Nah, seperti itu. Nah, saya akan memulai khotbah ini dengan satu quotes dari musuh kita, ya, yang juga patut untuk kita perhatikan bersama-sama, ya. Quotes dari musuh kita yang namanya Lucifer, ya. Dia katakan bahwa masa muda untuk kesenangan, masa dewasa untuk bisnis, dan masa tua untuk agama, ya. Dan ini banyak orang yang mengilhami, ya, atau menghidupi quotes ini atau cara pandang ini, prinsip-prinsip seperti ini. Ya, masa muda itu kita bersenang-senang karena masa muda itu cuma sekali. Karena sekali maka habiskan atau puas-puaskanlah dengan kesenangan. Karena kalau udah tua kita tidak akan pernah lagi bisa menikmati kesenangan. Nah, nanti di masa dewasa kita akan menikmati atau bekerja keras untuk bisnis. Ya, sekarang juga orang muda juga udah main bisnis ya. Iya, gitu ya. Tapi punya pandangan seperti itu. Nanti aja deh. Waktu kalau udah tua, gitu ya. Kalau udah bawa tanah, baru belajar agama. Ya. Nah, ini quotes dari Lucifer, ya. Maksudnya musuh kita. Musuh kita menanamkan benih-benih ini di dalam dunia supaya orang berpikir bahwa bukan firman yang utama, tetapi ada hal yang bukan firman itu yang utama. Ingat ya, iblis selalu senantiasa mencobai umat manusia. Mulai dari Taman Eden sampai selama-lamanya, Yesus pun mengalami pencobaan yang dilontarkan oleh iblis, yaitu bahwa bukan firman yang utama, tapi roti. Ubahlah batu ini jadi roti, karena roti lebih utama. Lalu Yesus mematahkan statement itu. Dia katakan, manusia bukan hidup karena dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Kenapa? Ini sebuah landasan kehidupan orang percaya. Kenapa ini menjadi sebuah prinsip orang percaya? Kenapa? Karena ini betul-betul fondasi yang membangun iman kita di atas bangunan tubuh Kristus, yaitu firman itu. Kalau kita tidak punya pemahaman dan konsep seperti ini orang-orang muda, maka kita akan terjebak seperti ini. Makanya, next yang berikutnya, dikatakan rupanya menurut firman Tuhan, baik masa muda, masa dewasa, maupun masa tua,
Semuanya untuk pencipta kita. Katakan amin. Untuk penciptamu, untuk pencipta kita. Kita hidup ini adalah untuk Kristus. Nah, seperti itu. Makanya kita akan membaca satu ayat ini di dalam Pengkhotbah 12 ayatnya yang pertama. Kita buka semua Alkitab kita. Kalau tidak bawa Alkitab, ada di depan, ada slide. Tapi kalau boleh buka Alkitab dan handphone kudusnya, silakan dicek ya, apakah teksnya sama atau tidak. Sudah dapat? Katakan amin. Ya sudah ada di depan ya. Jadi kita akan baca sama-sama dalam hitungan yang ketiga. 2, 3. Ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu, sebelum tiba hari-hari yang malang dan mendekat tahun-tahun yang kau katakan, tak ada kesenangan bagiku di dalamnya. Kak John bacakan sekali lagi. Ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu. Pada masa mudamu. Highlight atau garis bawahi, pada masa mudamu. Ingatlah akan penciptamu sebelum tiba hari-hari yang malang, tiba hari-hari yang mendekat, tahun-tahun yang mendekat, yang di dalamnya kita mengalami kesengsaraan, penderitaan, oleh karena tidak ada lagi kesenangan di dalamnya. Nah, seperti ini. Nah, ini kita akan membahas beberapa poin ya yang akan kita bahas. Setidaknya ada 4 poin yang akan kita bahas pada pagi hari ini berkaitan dengan mengingat pencipta kita pada masa muda. Kenapa kita perlu? Ada alasan mengapa kita perlu untuk mengingat pencipta kita pada masa muda kita. Yang pertama, masa muda itu penuh semangat. Kenapa? Karena masa muda. Yang kedua, penuh kepekaan. Kita sangat sensitif terhadap hal-hal ya yang ada dalam dunia ini. Yang ketiga, karena masa muda ini kita mudah sekali diajar. Karena di masa muda yang keempat, kita hidup kita ini penuh dengan bahaya. Makanya kenapa kita perlu mengingat pencipta kita. Sebelum kita masuk dalam poin-poin ini, kita berdoa bersama-sama sekali lagi ya. Bapa dalam surga, Hamba-Mu akan menjelaskan firman Tuhan. Berikan kami hikmat, berikan setiap telinga-telinga ini terbuka, hati mereka terbuka untuk kebenaran firman, sehingga kami siap menerima setiap kebenaran-Mu yang akan hidup dan bertumbuh, berbuah lebat dalam kehidupan kami, yang bisa kami terapkan dalam seluruh aspek kehidupan kami. Demi nama Kristus Tuhan. Amin. Nah, kita lihat yang pertama. Bagian yang pertama, kita akan membahas tentang masa muda. Kenapa kita mengingat pencipta pada masa muda? Karena masa muda adalah masa di mana kita penuh dengan semangat. Kita sangat energik. Silakan yang slide berikutnya. Masa muda itu adalah tahun-tahun di mana teman-teman semua kita punya energi. Kita punya kehidupan yang aktif. Kita punya tubuh yang sehat. Kita punya tubuh yang kuat. Kita punya pikiran yang tajam. Betul ya? Kita punya pikiran yang jelas, yang jernih. Kita punya panca indera yang peka dan sensitif terhadap segala sesuatu. Kita punya semangat yang membara. Menyala abangku. Seperti itu. Kenapa? Karena memang di masa muda ini adalah masa di mana itu masa terbaik kita untuk melakukan berbagai hal, explore berbagai hal, karena kita punya energi yang kalau bisa dibilang tak terbatas, ya. Kecuali memang belakangan ini ada istilah seperti remaja jompo gitu ya, ada istilah seperti itu. Itu sebenarnya karena tren ya, itu karena tren yang diumbar-umbarkan. Kemudian itu juga pengaruh dari media sosial. Tetapi pada dasarnya masa muda itu masa di mana kita penuh dengan energi. Nah, kenapa ini perlu disampaikan? Meskipun mungkin di beberapa di antara kita tidak banyak ya, tidak banyak, mungkin sebagian itu remaja jompo. Jangan tersinggung, tapi mungkin rebahan tuh mengenakan. Mager itu sesuatu yang menikmati, sesuatu yang kita nikmati, gitu ya. Oke, tapi kita perlu diperbicarakan, perlu diperdengarkan, perlu disampaikan berulang-ulang. Kamu punya energi, kamu punya hidup yang aktif, kamu punya hidup yang penuh dengan semangat. Ayo gunakan kesempatan itu untuk mengingat akan pencipta kita. Coba kalau kita lihat di dalam next slide selanjutnya, kita coba telusuri. Iya, Kak John tadi janji 1 ayat doang, tapi kita lihat ya ayat yang kedua sampai ayatnya yang ke-7. Ya, waduh panjang juga jadinya ya. Coba kita lihat sama-sama.
Kita akan baca sama-sama ya, ayat 2 sampai ayatnya yang ke-3 ya. Kita baca sama-sama, 2, 3. Sebelum matahari dan terang, bulan dan bintang-bintang menjadi gelap, dan awan-awan datang kembali sesudah hujan. Tahan di sini. Ini adalah penggambaran atau simbol atau semacam kayak alegori ya. Alegori atau metafora ya. Ya saya kurang terlalu tahu. Ya, metafora kayaknya sih ya. Menggunakan penggambaran dari hal lain untuk menunjukkan atau menyeberangkan prinsip yang lain. Ya, sesuatu yang lain, kebenaran yang lain. Nah, sebelum matahari dan terang, bulan, bintang, ini bukan bicara soal matahari itu, bulan, bintang itu yang menjadi gelap, bukan. Tetapi bicara soal mata kita semakin kabur. Kalau semakin tua, mata kita semakin kabur. Sekarang Kak John melihat angka timer di belakang itu udah mulai kabur-kabur. Nah, ayat yang ketiga kita baca yang berikutnya. 2, 3. Pada waktu penjaga-penjaga rumah gemetar dan orang-orang kuat membungkuk, dan perempuan-perempuan penggiling berhenti karena berkurang jumlahnya, dan yang melihat dari jendela semuanya menjadi kabur. Sama. Waktu penjaga-penjaga ini menjadi gemetar, kaki tidak kuat lagi. Kalau sudah seperti ini, sudah lihat seperti ini gitu ya. Maksudnya sudah usia renta, baru saya mau melayani Tuhan. Itu kayaknya udahlah kayak ya istirahat aja gitu ya. Yoel bilang apa? Anak-anakmu laki-laki perempuan akan bernubuat. Orang-orang tuamu gimana? Mendapat mimpi gitu ya. Memang betul dikasih karunia, tapi cukup mimpi ya. Jangan mission trip lagi. Yang mission trip ayo anak-anak muda gitu ya. Nah, nanti Kak Denny bilang, oh apa Kak John aja nggak pergi itu kemarin SAD. Waduh, iya betul. Nggak, Kak Denny ikut mission trip ke SAD ya, suku anak dalam. Bulan lalu ya. Itu luar biasa. Itu masuk betul-betul ke pedalaman sekali gitu ya. Tapi makanya teman-teman kalau yang punya jiwa energi, bukan yang punya, semua punya energi ya. Semua punya semangat. Ayo, sebelum ya orang-orang kuat membungkuk, mulai sakit pinggang sana sini ya. Kemudian apa? Sebelum perempuan-perempuan penggiling berkurang jumlahnya, gigi ini mulai ompong kiri kanan, bukan karena kecelakaan, tidak, tapi karena usia. Ya, jangan tunggu sampai ini terjadi. Ayat yang keempat, teks berikutnya. Ayat yang keempat. Dan pintu-pintu di tepi jalan tertutup, dan bunyi penggilingan menjadi semakin lemah. Mau dengar? Gitu. Coba kalau misalnya kita sudah terlambat ya, pas masa muda di Energize, saya mau penonton doang. Pindah ke umum nanti, saya mau penonton doang. Sudah kakek-kakek nanti umur 60 gitu. Bisa bantu pelayanan, gitu. Waduh susah gitu. Jadi penerima tamu, shalom, ya, bingung kita nanti shalom gitu, shalom, gitu. Nah, maunya kita setiap yang datang mungkin disediakan toa kayaknya, shalom gitu ya, baru shalom gitu, ya. Jangan tunggu sampai seperti itu. Suara-suara menjadi seperti kicauan burung. Kenapa? Karena semakin renta. Penyanyi-penyanyi perempuan tunduk. Juga orang menjadi takut tinggi dan ketakutan ada di jalan. Aduh, bahaya. Ya, yang paling ribut kalau di mobil itu biasanya orang tua kita ya gitu ya. Mama kita biasanya kalau papa yang bawa mobil gitu ya. Mama gitu, "Woi, awas." Takut semua. Kalau anak-anak muda mah, ayo terabas. Gunung apa? Gunung Kidul. Ayo terus ke sana. Untuk ngapain? Untuk cari jimat, bukan lah ya. Maksudnya hiking ya, bukan untuk cari jimat. Oke, lanjut lagi. Pohon badam berbunga atau uban ya, mulai berwarna putih gitu ya. Kak John juga udah mulai nih berwarna putih gitu ya. Ya, kalian sudah mulai berwarna putih, bukan dicat, bukan diwarnai, tapi karena semakin faktor usia belum kan? Ayo, jangan tunggu ya.
Kemudian belalang menyeret dirinya dengan susah payah. Dan nafsu makan tak dapat dibangkitkan lagi. Ini anak-anak muda. Enggak. Nafsu makan. Hajar apapun yang ada di meja. Hajar. Setiap kali e-group hajar. Ya kan? Makanya sampai orang bingung. Aduh, ini siapa yang konsumsi berikutnya gitu. Itu rasanya seperti beban. Kenapa? Karena anggota e-groupnya adalah pelahap gitu ya. Tapi jangan takut masuk e-group, teman-teman. Kak John masih dorong, semuanya mesti masuk e-group. Semuanya mesti masuk e-group. Ya, kita masih 30-an doang, 30% saja yang masuk e-group. Lalu yang berikutnya, karena manusia pergi ke rumahnya yang kekal dan peratap-peratap berkeliaran di jalan, artinya meninggal, ya. Ayat yang ke-6 sampai yang ke-7, sebelum rantai perak diputuskan, pelita emas dipecahkan, sebelum tempayan dihancurkan, dekat mata air dan roda timba dirusakkan di atas sumur. Ini bicara soal pikiran, kemampuan untuk menganalisa, otak, kecerdasan, jiwa, hati, perasaan. Sebelum semuanya ini menjadi tumpul oleh dimakan usia, jangan tunggu sampai kita jadi tua, jangan. Ayo sekarang. Kenapa? Karena kita ada di masa-masa yang mana kita punya energi yang luar biasa. Oleh karena itu, next yang berikutnya, teman-teman, kita baca sama-sama. 2, 3. Tuhan yang menciptakan kita layak mendapatkan tahun-tahun aktif dan sehat kita. Amin. Amin. Sekarang banyak anak-anak muda kena diabetes. Yaitu karena pola hidup tidak sehat, pola makan yang tidak baik, gitu ya. Kalian perhatikan, karena Tuhan yang kita sembah ini layak mendapatkan pengabdian kita di masa-masa kita yang harusnya kita bertanggung jawab untuk kesehatan kita. Ayo, jaga tubuh kita juga. Jangan sembarangan makan. Kak John terus terang dari atas mimbar ini, mimbarnya di sana ya. Ya, dari atas panggung ini area di mana Injil diberitakan. Jangan nge-fake. Bukan Kak John jadi legalis ya. Paulus pernah bilang, memang segala sesuatu boleh, tapi tidak segala sesuatu. Tahu ayatnya? Tidak segala sesuatu berguna. Kalau nggak ada gunanya, nggak usah. Ya, jangan ngerokok, jangan mabuk-mabukan, jangan narkoba. Please, jangan hancurkan pikiran kalian, otak kalian itu untuk hal-hal yang berbau pornografi, porno aksi dan sebagainya. Jangan, ya. Karena kita punya tahun-tahun di mana ini adalah tahun-tahun penuh dengan gairah, penuh dengan semangat. Tuhan kita layak menerima pengabdian kita di masa kita sehat dan aktif. Amin. Next, poin yang berikutnya. Belum poin yang berikutnya ya. Kita lihat dulu di dalam 1 Korintus 6 ayat 20. Menurut terjemahan sehari-hari Indonesia, ingatlah bahwa kamu sudah ditebus dengan darah yang apa? Sangat mahal, yaitu darah Kristus. Oleh sebab itu, muliakanlah Allah dengan tubuhmu dan rohmu. Tubuh dan roh, kita memuliakan Tuhan artinya bicara soal segenap hidup kita. Bukan cuma karena tubuh kitanya doang, tapi rohnya kita atau pikirannya kita, jiwa kita kemana-mana gitu. Waktu penyembahan, pikirannya kemana-mana, tapi tidak ada di dalam hadirat Tuhan. Jangan. With all my life, with all our life, seluruh kehidupan kita, segenap kehidupan kita. Kenapa? Karena kita sudah ditebus, kawan-kawan. Karena kita sudah ditebus dengan darah yang sangat mahal, darah Kristus. Makanya, karena tubuh dan rohmu adalah milik Allah. Karena kita sudah dibayar, kita ini analoginya seperti budak, gitu. Budak belian. Dulunya kita adalah budak dosa. Sekarang kita sudah ditebus oleh Tuhan kita, Yesus Kristus, sehingga kita menjadi orang yang merdeka dari dosa, tetapi menjadi hamba dari Tuhan. Amin. Merdeka dari dosa, menjadi hamba dari Tuhan. Maka tubuh kita, roh kita, seluruh hidup kita, ini milik Tuhan. Jangan hancurkan. Jangan rusaki dengan hal-hal yang tidak berguna. Segala sesuatu boleh. Segala sesuatu boleh, kata Paulus. Boleh, silakan. Tetapi analisa. Apakah itu berguna? Kalau tidak, lebih baik tidak usah. Ya.
Nanti kalau mau bahas-bahas soal kasus-kasus tertentu, kita bahas beberapa bulan yang lalu di e-group. Ya, bahas banyak sekali. Kak, boleh nggak gini? Boleh nggak gitu? Boleh nggak gini? Boleh nggak minum alkohol? Boleh nggak pegang hiu? Hiu ya betul? Bukan hiu ya? Boleh nggak makan makanan yang dipersembahkan kepada di altar atau di apa gitu, kalau kita ngunjungin rumah orang yang beragama lain gitu ya, yang masih menyembahnya menjadi makanan dipersembahkan, boleh nggak? Itu semua ada pertanyaan, dijawab di e-group ya waktu itu ya. Jawabannya nggak mungkin Kak John jawab sekarang, karena kita mesti masuk ke poin yang kedua. Poin yang kedua, masa muda itu karena kita orang-orang muda ini penuh dengan kepekaan, sensitif ya. Peka sekali. Apa itu maksudnya? Next ya. Orang muda itu lebih sensitif, lebih peka. Lebih banyak orang yang menjadi Kristen di masa muda dibanding di masa atau periode yang lain, di masa tua. Ya. Banyak orang yang memberi dirinya untuk percaya kepada Kristus itu di masa muda. Billy Graham menyerahkan hidupnya itu di masa mudanya. Timotius menjadi pengikutnya Paulus itu juga memberi dirinya di masa mudanya. Amin. Yusuf, dia menjadi abdi Tuhan meskipun dia dijual sebagai budak di rumah Potifar, dia menjadi hamba Tuhan di usia muda. Daud mengalahkan Goliat di usia muda. Semua orang-orang ini adalah orang-orang yang dipanggil di usia muda. Kenapa? Orang muda itu lebih sensitif, lebih peka terhadap panggilan Tuhan, terhadap apa yang Tuhan mau ya kerjakan dalam kehidupan kita. Orang muda itu lebih mudah percaya untuk hal-hal pada karya-karya Tuhan. Orang muda itu lebih mudah untuk bertobat. Iya. Kalau sudah lebih tua, waduh, lebih susah gitu ya. Kurang peka, kurang sensitif. Udahlah, bodo amat ya gitu. Tapi kalau orang muda tersentuh oleh kebenaran firman Tuhan, mudah untuk memberi mengalihkan atau mengusik hatinya untuk datang kepada Tuhan. Lebih mudah tersentuh oleh kebenaran Injil, lebih mudah terbuka pada perubahan. Makanya orang-orang muda bisa diubahkan. Kalau sudah tua, lebih rumit untuk diubahkan. Lebih susah kawan. Lebih susah. Makanya kayak gini-gini, di youth, ibadah youth, kita tanamkan ya pengajaran-pengajaran firman. Teman-teman, itu akan jadi fondasi. Coba kita lihat salah satu bukti di Alkitab. Kenapa orang muda lebih mudah untuk diperbaharui ketimbang daripada orang tua. Kita lihat next di kisah Yohanes 8 ayat yang ke-9. Ini kisah di mana ada perempuan yang kedapatan berzina, kemudian dibawa sama ahli-ahli Taurat, imam-imam gitu ya, dibawa ke depan umum yang waktu itu Yesus sedang ngajar juga di situ. Kemudian, guru, ini ada perempuan yang kedapatan berzina. Kira-kira bagaimana nih? Menurut hukum Musa, dia dilempari sampai mati. Menurut kamu gimana? Yesus mau dicobain hikmatnya. Tetapi apa dikatakan? Yesus katakan, siapa yang tidak berdosa silakan lempari perempuan itu dengan batu terlebih dahulu. Rupanya setelah mendengar ucapan itu, ini ayat 9 kita baca ya. Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Orang tua duluan yang pergi. Pergi ngapain? Pergi meninggalkan terang dunia. Karena di ayat yang ke-12 Yesus katakan, akulah terang dunia. Siapa yang mau ada di dalamku, yang mendekat kepadaku, dia akan melihat terang dunia itu, yang akan menerangi kehidupannya. Sementara itu ayat 9-nya baru mereka mau bunuh orang atas nama agama. Lalu Yesus katakan seperti itu, lalu mereka tinggalkan terang dunia. Lihat, orang tua lebih sulit untuk diubahkan, lebih sulit untuk datang kepada sang terang. Tapi orang muda bisa, lebih mudah. Oleh karena itu next ya, oleh karena itu kita lihat di sini, seiring bertambahnya usia, hati kita semakin mengeras, nurani kita semakin tumpul, dosa kita semakin dalam, dan kematian kita semakin parah. Karena itu perhatikan, karena itu kita yang masih muda harus memanfaatkan kepekaan dan keterbukaan di masa muda kita ini untuk mengingat Sang Pencipta, untuk mengingat Tuhan. Sebelum hari-hari yang jahat
yang disebut dengan bodoh amat, ketidakpedulian itu tiba di dalam hidup kalian. Amin. Makanya sekarang lagi peka-pekanya, lagi terbuka untuk jamahan Tuhan, mendengarkan firman. Ya Tuhan, tertarik untuk berdiskusi. Ya, semangat. Gunakan kepekaan dan keterbukaan itu untuk mengingat pencipta kita. Kenapa? Sebelum tiba hari-hari bodoh amat tiba dalam hidupmu, kayaknya sulit. Mungkin butuh tangan Tuhan yang keras menegur, baru kita bisa berbalik. Ya, hati-hati. Ini bukan sebuah ancaman, tapi sebuah peringatan. Oh, sama aja ya. Supaya kita terus mengingat akan pencipta kita di masa muda kita. Amin. Next, yang berikutnya, yang ketiga, nggak lama ya. Wah, karena ini slide masih banyak. Ya, yang ketiga, masa muda adalah masa di mana kita itu mudah sekali, lebih mudah untuk diajar. Next ya. Nah, karena di orang-orang muda itu lebih mudah untuk menerima pengajaran. Lebih banyak proses belajar itu terjadi di masa muda. Benar, ya. Orang sekolah SD, SMP, SMA, kemudian SMA, kuliah S1, S2 masih muda, ya. Tapi kalau udah tua, ya ada sih, tapi nggak banyak kan? Lebih umum yang mana? Lebih banyak yang mana? Rata-rata di seluruh dunia, bukan rata-rata lagi, sebagian besar, hampir seluruhnya itu proses belajarnya itu di usia muda, ya. Belasan tahun, 20-an tahun sampai 30-an tahun. Kita tarik ke 30-an walaupun usia kalian belum sampai 30-an ya. Nah, tapi kalau kita lihat usia muda lebih mudah untuk mempelajari hal-hal baru, lebih mudah untuk ada rasa ingin tahu, lebih banyak rasa ingin tahu, lebih mudah untuk membangun paradigma, bangun hal baru, membangun fondasi yang baru, itu lebih mudah untuk membangun keyakinan. Oleh karena kita masih mudah untuk belajar, terima hal-hal baru. Tetapi teman-teman, ini juga berarti netral, ya. Kalau ada input ya yang salah juga, berarti mudah untuk kita membangun fondasi yang salah. Mudah juga untuk kita membangun paradigma yang salah. Ya, coba kita lihat di sini yang next yang berikutnya. Makanya jangan tunggu menjadi tua. Jangan tunggu menjadi tua baru kita mau untuk belajar hal-hal yang baik. Ya. Percayalah setiap kali kita misalnya, kalau teman-teman masih percaya beribadah berjemaat di batu tulis misalnya seperti itu, percayakan hamba-hamba Tuhan yang mengajar di sana. Ya. Percayakan itu bukan berarti kalian jadinya terima mentah-mentah, enggak, tetap ada filter gitu ya. Filter setiap pengajar. Bagaimana memfilternya? Nanti kita akan bahas lebih dalam sih. Pelajari firman Tuhan. Ikut di dalam setiap pembahasan firman Tuhan. Ya boleh. Ya, bukan cuma mata pelajaran doang atau mata kuliah doang yang ada les privatnya dan sebagainya. Enggak. Alkitab juga butuh sebenarnya les privat khusus. Makanya kita kenapa bangun e-group, komunitas, komsel. Kenapa? Disitulah les privatnya. Bersama dengan orang-orang beriman lainnya. Nah, ya, jadi jangan tunggu sampai menjadi tua. Orang yang lebih tua membutuhkan effort yang lebih banyak untuk mempelajari dan memahami, bahkan cuma setengah dari yang seharusnya. Effortnya lebih tinggi, lebih banyak untuk mempelajari, bahkan mempelajari setengah aja. Itu effortnya udah lebih daripada ketika kita masih muda. Waktu masih muda gini, kita punya rasa ingin tahu yang lebih banyak. Makanya effort kita itu bukan karena usaha yang dibuat-buat, tidak, tapi karena gairah yang muncul, karena kemudaan kita, keremajaan dan kemudaan kita. Itu yang membuat kita jadinya lebih mudah tertarik pada hal-hal yang baik di dalam firman Tuhan. Next, yang keempat, masa muda itu adalah masa yang penuh dengan bahaya. Karena, kenapa? Di masa muda ini gejolak hormon terjadi. Tekanan teman sebaya ada. Kemudian pengaruh media sosial, waduh, pesat sekali. Kemudian apa lagi? FOMO. Fear of missing out.
mudah terjebak pada tren masa kini. Iya Kak? Benar apa enggak? Gitu ya. Enggak, Kak John lagi nyanyi APT di atas ya. Amanat penuaian amanat penuaian terakhir ya. Rupanya Bruno Mars tahu loh APT di Batu Tulis. APT ya di atas ya. Iya, waktu langsung Kak John cari deskripsinya. Jangan-jangan di kreditnya itu ada batu tulis 43 gitu ya. Siapa tahu Pak Peter Buntoro, Pak Agus Trianto gitu ya. Itu para petinggi kita ya. Rupanya enggak ya, rupanya itu murni APT yang di sana ya. Ya, ada juga sekolah kitab di sana. Bukan. Jangan percaya itu. Nah, kemudian ada pengaruh alkohol, narkoba, pornografi, pergaulan bebas, amoral. Masa muda ini penuh bahaya. Katakan sama-sama, penuh bahaya. Penuh bahaya. Ayo, look at me. Lihat ke Kak John sebentar. Katakan, penuh bahaya. Masa muda penuh bahaya. Iya, masa muda kita penuh bahaya. Jangan kalian pikir dunia ini aman-aman, dunia ini indah, dunia ini baik-baik saja. Tidak. Dunia ini jahat. Bukan kita lagi indoktrin kalian supaya skeptis terhadap dunia atau pesimis terhadap dunia. Tidak. Kita mau didik anak-anak muda supaya tidak mudah percaya terhadap dunia. Tidak mudah percaya terhadap apapun yang diinput oleh tren-tren masa kini. Jangan ikut-ikutan FOMO lah teman-teman. FOMO yang nggak jelas ya, yang nggak jelas maksudnya Kak John ya. Tapi kalau misalnya tren-tren itu rupanya bisa untuk dipakai demi kemuliaan Tuhan. Nah ini agak klise juga nih ya. Maksudnya kayak gimana demi kemuliaan Tuhan? Waktu kita nggak cukup untuk membahas itu. Tapi lakukanlah segala sesuatu untuk mengingat akan pencipta kita. Kenapa? Di masa muda ini, masa yang penuh bahaya. Mazmur 119 ayat 9 menurut versi firman Allah yang hidup. Bagaimanakah seorang muda dapat menjaga agar hidupnya tetap bersih? Dengan membaca firman-Mu dan mengikuti petunjuk-petunjuknya dengan WPDA, dengan baca Alkitab 2 pasal sehari, dengan baca renungan harian, dengan nonton daily devotion. Ini adalah konten-konten yang disediakan oleh gereja. Did you know? Tahu nggak? Gereja punya ini. Kalau yang nggak tahu, ayo silakan masuk di grup WA. Ya, Energize. Di Energize kita belum bagikan ya. Di Energize umum belum kita bagikan ya. Kalau gitu, mari masuk ke e-group. Gitu ya. Masuk di e-group supaya kita bagikan renungan, kita bagikan devotion. Devotionnya ada di mana? Di YouTube guys ya, Batu Tulis. Setiap hari kecuali hari Minggu ya. Itu tersedia. Nonton aja 5 menit doang. 5 menit doang. Gereja lain ada yang sampai 15 menit. Kenapa? Karena pujian penyembahnya ada di situ, doa syafaatnya ada di situ, firmannya ada di situ. Ya, kita cuma 5 menit doang. Jadi, ayo, selain menghargai konten yang disediakan oleh gereja, itu juga baik untuk pertumbuhan kita. Kenapa? Masa muda penuh bahaya. Amsal 1 ayat 4. Menurut firman Allah yang hidup, aku ingin, ini tujuan daripada Amsal dituliskan apa? Aku, Salomo, ingin agar orang-orang yang pikirannya sederhana menjadi bijaksana, katanya. Aku ingin menasihati anak-anak muda mengenai beberapa masalah yang akan mereka hadapi. Ya, ada banyak hal yang akan kalian hadapi. Mungkin kalian juga sudah terjerumus di dalamnya. Tapi ini bukan waktu yang terlambat untuk kalian bisa kembali kepada Tuhan. Tidak ada kata terlambat. Sampai tua pun iya, tapi jangan tunggu sampai tua. Karena tadi lihat, kepekaan kita makin merosot kalau tunggu sampai tua. Sekarang waktunya to be changed. Untuk diubahkan. Amin? Bukan nanti. Sekarang. Makanya betapa kita sangat membutuhkan pencipta kita. Untuk menjaga dan memimpin kita. Melalui lembah kekelaman. Yang penuh ranjau keduniawian. Iya. Banyak ranjaunya kawan-kawan. Ya, banyak sekali ranjaunya. Ranjau teman sebaya. Ya, pengaruhnya mudah sekali untuk mempengaruhi kita. Ranjau daripada media sosial, sangat mudah, ya. Oleh karena itu, hati-hati. Apa respon kita? Respon daripada kita adalah remember to remember.
Ingatlah untuk mengingat. Katakan sama-sama, remember to remember. Remember to remember. Yang pertama, yakinlah bahwa kamu memiliki pencipta. Bahwa kamu adalah milik daripada sang pencipta kita. Itu artinya bicara soal identitas yang baru di dalam Kristus. Kamu bukan lagi hamba dosa, tetapi kamu adalah hambanya Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ingatlah itu, diingatkan terus-menerus. Kamu bukan hamba keberdosaan. Kamu bukan hamba daripada hawa nafsumu. Kamu hamba daripada Tuhan Yesus Kristus. Sehingga hawa nafsu kita dengan pertolongan Tuhan, dengan pertolongan Roh Kudus akan mematikan kedagingan kita. Katakan amin. Ya. Kak John dulu pecandu narkoba lagi. Wih, takut ini. Enggak usah takut. Sekalipun Kak John pecandu narkoba juga jangan takut. Ya, Paulus aja mantan pembunuh orang Kristen. Enggak ditakutin, malah disayang-sayangin sama banyak jemaat gitu ya. Nah, ini enggak. Kak John bukan, tapi klarifikasi, Kak John belum pernah sentuh. Tidak pernah sentuh narkoba ya. Tidak pernah ya. Kalaupun ada ya teman-teman yang pernah ya mengalami atau menikmati narkoba misalnya ya, sekiranya ya, itu bukan ini sebuah penghakiman. Kalau Kak John bilang, Kak John tidak pernah, jadi kamu rasa seperti ini. Enggak, ini adalah waktu anugerah Tuhan untuk kamu bisa keluar dari kecanduan. Tapi Kak John dulu adalah pecandu pornografi. Itu susah sekali dikeluarkan. Susah sekali dikeluarkan. Ya, apalagi kalian sudah punya akses. Kalian sudah diberikan handphone. Hak ada di tangan kalian sendiri. Menurut data KPAI, ya, itu 97% anak-anak muda SMA sudah menonton video porno. 90%-nya pernah melakukan hubungan seks di luar nikah. 70-80%-nya melakukan aborsi. Data itu kalau diterapkan di dalam ruangan ini, Kak John hanya mau bilang, engkau dan saya sama-sama pendosa. Ya, jangan ada yang anggap seperti kamu terlalu hina, Kristus sudah mati di atas kayu salib untuk kehinaan kita. Embrace it. Rangkul anugerah itu. Walaupun kamu hina, walaupun kamu lebih sama berdosanya seperti Kak John, tapi ada harapan. Kita bisa diubahkan. Amin. Tidak selamanya jadi pecandu. Kak John bisa diubahkan. Kamu pasti juga bisa. Ya. Kalau kalian pernah terlibat dalam hubungan pacaran yang tidak sehat, bukan karena toksik di KDRT, bukan RT ya, belum rumah tangga soalnya ya. KDP gitu ya, kekerasan dalam pacaran. Bukan itu. Kalian melakukan hubungan pacaran yang tidak sehat, seks di luar nikah dan sebagainya. Belum terlambat. Belum terlambat untuk dipulihkan. Datang kepada Kristus. Dia tangannya terbuka lebar, selebar tangannya dipakukan di atas kayu salib. Menerima segala bangsa, segala kebobrokan kita. Supaya apa? Ini berita Injil. Ini adalah berita kasih karunia. Ayo datang kepada Kristus. Kamu bisa diselamatkan. Kamu bisa dipulihkan. Masa lalumu bisa dipulihkan. Amin. Jangan pernah hidup di masa lalu. Ini khotbahnya Kak Denny waktu itu. Ya, jangan hidup di masa lalu, tapi hiduplah di masa kini dan masa depan bersama Kristus. Katakan amin. Amin. Ya, yang kedua, kenali penciptamu. Caranya seperti apa? Belajar firman Tuhan. Ikuti kelas-kelas pendalaman Alkitab. Ada kalanya Kak John share misalnya ya. Tapi tidak apa-apa, terserah bagi yang punya waktunya. Kak John tahu memang anak-anak muda sekarang mengurus Republik ini luar biasa, ya. Jadi waktu Kak John bagikan link, misalnya ada pendalaman Alkitab, bukan karena Kak Meli adminnya, bukan. Karena ini baik, terbuka, online kepada siapapun. Tapi memang benar ya. Lebarlah jalan menuju neraka itu, tapi sempitlah jalan menuju ke ya memang begitu. Tapi ayo kita ramaikan yuk jalan menuju surga itu ya. Belajar firman Tuhan. Kenapa? Sebenarnya kita tahu kok. Kalau hidup kita ini benar, kita tahu kok. Tuhan akan menuntun kehidupan kita. Kita tahu kok sebenarnya kalau kita mengikuti perintahnya, kita ikuti setiap ketetapannya, kita baca firman, kita tahu. Kita hidup kita akan jadi lebih baik. Kita tahu kok.
Sebenarnya kita tahu hanya karena kita malas saja. Karena hanya kita tunggu dulu deh. Ya. Bagi yang sudah pelayan, ya, bagi yang sudah pengerja, ya. Itu ada rekomitmen kemarin tahun lalu, ya, kita mesti ikut doa pengerja dan sebagainya. Tapi ada juga baca Alkitab. Ini yang pribadi aja dulu. Yang komunalnya oke, nanti tolong dipikirkan, ya, bukan dihindari, tapi dipikirkan. Tapi yang utama ini adalah baca firman, renungan, dan sebagainya. Itu WPDA kita perlu. Ya, Kak John ini, kalau tidak ada WPDA, misalnya pagi-pagi kalau tidak baca Alkitab, sehari itu mudah sekali untuk terjebak di dalam berbagai godaan. Jangan pikir jadi orang Tuhan tidak ada godaan. Terlalu banyak godaan. Ingat, Yesus Kristus setelah dia dibaptis oleh Yohanes, pada saat yang sama dia juga mengalami baptisan Roh Kudus dalam tanda kutip, ya. Karena itu semacam pengurapan, dia masuk ke dalam pelayanannya. Langsung dibawa Roh Kudus ke padang gurun untuk apa? Dicobai iblis. Roh Kudus membawa Yesus ke padang gurun untuk dicobai iblis. Artinya, memang kehidupan anak-anak Tuhan, itu imannya mesti diuji di dalam setiap ujian-ujian Tuhan yang dia izinkan. Dan pencobaan yang dipropagandakan iblis untuk menghancurkan iman kita. Makanya kita mesti siap, mesti kuat, dan bagaimana supaya kita kuat? Kita kuat karena ada firman. Sebab firman adalah kekuatan Allah. Amin. Kekuatan Allah di dalam diri kita yang akan membuat kita jadi kuat. Makanya kita perlu mengenali pencipta kita, belajar firman, ikut CF bagi teman-teman yang mau melayani, bukan karena mau melayani doang. CF itu penting juga. Yang ketiga, bergabunglah dengan teman-teman penciptamu, teman-teman dari penciptamu. Siapa teman-teman dari penciptamu? Teman-teman di dalam satu iman. Ikut e-group, kawan-kawan. Nah, masuk aja. Ya, tapi memang betul. Ya, kita akan melihat banyak pelayan-pelayan baru itu terlihat itu di dalam e-group komunitas. Kita akan lihat, oh dia punya kemampuan ini. Oh dia bisa mengajar. Oh bisa dia untuk melayani. Oh dia punya karunia hospitality gitu ya. Jadi orang humas nih bagus nih gitu. Wah bagus nih. Untuk pemerhati bagus nih. Oh dia punya karunia untuk memberi nih. Wah bagus nih. Di seksi konsumsi biar dia menyediakan konsumsi terus gitu dan sebagainya. Kita tidak akan memanfaatkan seperti itu, ya, tidak, ya, sedikit-sedikit boleh lah, ya. Oke, yang keempat, ikutilah tuntunan dari penciptamu setiap ketetapan-ketetapannya. Yang kelima, mintalah keselamatan dari penciptamu. Mungkin karena pemberontakan kita, hidup kita jadi hancur, mintalah kepada Kristus untuk kita diubahkan dan kita diciptakan menjadi manusia baru. Dia rela. Kristus mau. Asal kamu membuka dirimu, Tuhan, hidup saya sudah hancur. Sehancur apa sih? Ini paling hancur. Kristus bisa mengubahkan. Datang kepada Tuhan. Mintalah dia untuk mengubahkan. Amin. Amin. Nah, yang terakhir. Itu tadi respon Injil. Nah, oleh karena itu, Kak John mungkin terlalu cepat, tapi tidak juga. Karena ini sudah November. Katakan November. Ngapain kita katakan November juga? Kalian juga ikut ikutan aja. Enggak, bercanda. Ini cuma intermezzo supaya kalian juga gitu ya. Kemudian fokus lagi. Oke, to-do list di tahun 2025. Walaupun to-do listnya ini tidak selengkap yang ada di Proker Energize. Teman-teman, prokernya Energize ini sudah macam kayak prokernya MPR DPR. Ya, padat banget gini. Dan kita kekurangan SDM. Kekurangan orang-orang yang mau melayani. Yang ada, kalau yang ada ini sudah luar biasa, spektakuler luar biasa. Maksudnya mereka siap dikasih beban, berat banget gitu. Maksudnya dikasih tanggung jawab, mereka bisa emban, ya, bisa tunaikan tugas dengan baik. Tapi kita butuh teman-teman yang lain. Energize ini bukan cuma pengurus. Energize adalah kita. Luar biasa. Ini pidato yang luar biasa. Kenapa tahun depan ada pergantian pengurus? Walaupun Kak John sangat tidak merekomendasikan untuk pergantian secara menyeluruh. Maksudnya bagi yang masih mau melayani, ayo melayani gitu ya. Yang sudah pengurus ya masih mau. Tapi kalau mengingat karena saya tidak mau lagi melayani di sini, bisa juga kita hargai. Tapi jangan lupa untuk ada
kaderisasi, ya. Jangan kalian pindah ke umum sebelum ada cloning kalian di bawah kalian, ya, cloning, ya, clone jutsu gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Ada e-group nurturing dan development, perawatan dan pengembangan e-group. Kita mesti kembangin lagi e-group. Teman-teman, ayo gabung di e-group. Kajian tidak akan habis-habis, walaupun berbusa kiri kanan ini nggak apa-apa. Tetap, ya. Ada school and campus ministry. Kita mau buka melalui program misi. Minta tolong teman-teman yang masih di sekolah atau di kampus punya koneksi dengan bagian pelayanan di kampus. Tolong koneksikan supaya kita Energize ada di sana. Kurang banyak kepala yang angguk-angguk ya gitu. Ya, supaya Energize ada di sana. Supaya anak-anak muda yang di sana bisa datang di Energize juga, ya. Kemudian ada Energize Youth Camp. Ini Kak John mau ingatin, tahun depan ada Youth Camp, ya. Maklum Kak John ini pengalaman pertama, ya. Tidak tahu bagaimana Youth Camp seperti apa. Maksudnya di sini. Makanya ayo kita sama-sama mulai nabung, ya, mulai nabung. Jangan bakso sak sebelah dibeliin terus, ya. Ditabung, ya. Puasa dulu baksonya, puasa dulu ini, puasa dulu katleannya, ya, puasa dulu, ya. Puasa dulu yang suka posting-posting makanan mewah-mewah, ya, di puasa satu aja menu, ya. Ya, enggak, bercanda ya, bercanda. Walaupun mungkin terusik. Oke. Youth Mission Trip. Nah, ini ada tahun depan. Youth Mission Trip. Youth Mission Trip ke Kalimantan Barat dan ke Bengkulu. Dibutuhkan 10 orang. Ya, 5 ke Kalimantan Barat, 5 ke Bengkulu. Nanti kita akan jelasin lagi. Nanti di Vision Day di awal Januari kita akan ada Vision Day. Kita akan bahas 1 tahun itu ngapain aja. Itu tolong teman-teman hadir. Ya, Kak John juga menghimbau teman-teman hadir. Jangan cuma pas perjamuan ya, di minggu berikutnya juga hadir ya. Di minggu berikutnya juga hadir ya. Kak John juga jelasin di gereja, lalu mereka katakan, iya ini memang masalah yang sudah umum gitu ya. Di umum juga sama, pas perjamuan yang ramai dan sebagainya. Tapi ini bukan masalah yang perlu dibiarin. Ini harus ditindaklanjuti. Maksudnya apa? Ayo kita beribadah ya. Walaupun kalian mungkin di minggu-minggu berikutnya beribadah di gereja lain. Masa ada gereja di sini masuk ke gereja lain? Ayo di sini lah ya. Kemudian ada pertandingan turnamen. Tadi ada beberapa Kak John sudah spill dikit ya. Kamu bisa nggak bantuin di pertandingan turnamen tahun depan. Kemudian ada special event. Terlalu banyak acara. Nanti kita akan lihat lagi mampu tidak ya. Dengan Tuhan tidak ada yang mustahil. Haleluya. Oke, kita